Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana terdapat sebuah informasi yang sangat tidak menyenangkan datang dari salah satu tersangka klaster kedua, yakni Roy Suryo, bahwa acara Rakyat Bersuara Aiman terancam ditutup oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kira-kira kenapa ya? Apakah karena Aiman selama ini menyajikan bintang tamu yang tidak berimbang? Ataukah Aiman ini tidak mendrive acaranya dengan sangat baik? Sehingga menimbulkan framing-framing negatif kepada seseorang ataupun tokoh-tokoh tertentu. Kira-kira yang mana? Nanti kita simak videonya. Nah, selain itu teman-teman, ada update terbaru informasi dari Bang Bill, Ketua Harian YouTuber Nusantara, bersama dengan Bang Joshua Sinambela dan juga Bang Roni Teguh, yang sekarang kalau nggak salah sudah berada di Jepang gitu ya kan, dan misinya akan menuju Yamaguchi mengambil bukti-bukti mengenai perkuliahan dari Rismon. Oke lah Mon, kau bisa restoratif justice, kau bisa bebas mungkin, status tersangka kau bisa lepas mungkin dari kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi di kasus ijazah kau sendiri, dugaan kepalsuan ijazah Yamaguchimu, jangan harap kau bisa bebas Mon. Jangan harap. Dan kami YouTuber Nusantara akan terus mengawal Bang Bill dan juga tim lainnya, rekan-rekan lainnya, agar kau segera masuk bui, agar status tersangka kau bisa kembali muncul. Dan ini yang kita harapkan teman-teman. Nah terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan dari Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengenai kekagumannya terhadap Wapres Gibran. Dan seperti apa strategi-strategi Mas Gibran dalam menghadapi orang-orang yang selama ini menghantam dirinya dengan membabi buta. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Cerita detail itu, ya ini saya bocorin dulu, biar acaranya nggak dilarang. Itu akan kita bongkar nanti di Rakyat Bersuara. Amin. Nah, di Selasa. Kalau Rakyat Bersuara tidak diblok, tidak ditutup oleh KPI. Hari ini saya mendengar kabar ya, itu kita berdoa Bang Aiman. Wow. Diberikan bener ada. Bener dipanggil dia. Wow. Oleh KPI. Tapi sebenarnya bukan gara-gara kasus Jokowi ini. Gara-gara kemarin ada yang ngomong nggak jelas dan pakai kata-kata yang kurang pantas. Si janda itu. Iya, yang sudah dia diusir itu. Wow. Itu gara-gara itu. Anda tidak bisa. Anda tidak bisa tertib. Oh, janda. Keluar. 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 Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolong keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolong gue duluan. Tapi apakah dia juga jangan-jangan dia disusupkan juga untuk bikin supaya Rakyat Bersuara disanksi, Disusupkan. supaya nggak nayangin episode soal ini. Iya, itu. Ya ini kan politik kayak gini kan banyak ya gitu. Lah, zuzon mulu orang ini, hah? Negatif mulu pikirannya. Orang lagi puasa, lagi Ramadan, zuzon mulu dia. Ini apa-apaan manusia ini? Tapi inilah bukti teman-teman ya. Kalau hati seseorang itu sudah benci terhadap orang lain, apapun yang terjadi, mau itu dilakukan, mau itu nggak dilakukan, semuanya di framing negatif aja sama dia. Karena yang keluar dari pikirannya itu ya negatif semua. Nah inilah contoh yang tidak patut untuk kita ikuti. Ini jelek sekali teman-teman. Rismon ini, Anda dan juga sahabat-sahabatnya Bang Rismon, ini menyangka tidak akan terjadi seperti ini? Ya, kami sebelum ada kasus orang ijazah Jepang, juga sebelum Rismon itu kemudian menunjuk tim kuasa baru, ketika Rismon kami asuh bersama kami itu nggak ada masalah. Kamu bapaknya Rismon ya? Kekuatan, konsistensi, reputasi, masih kami jaga dan dia juga masih mempertahankan. Aduh. Berarti gini teman-teman tafsirannya. Berarti Kosinudin ini menganggap ketika Rismon masih berada di bawah kuasa hukum dari mereka ini, dari tim Taka ini, Rismon sangat teguh pada pendiriannya, sangat membela kebenaran katanya ya kan. Tapi setelah diasuh oleh Refli Harun dan kawan-kawan, Rismon jadi lemah gitu ya kan. Berarti yang lemah ini ya Refli Harun. Ya, Kosinudin nyalahin Refli Harun apa gimana nih? Sudah aku laporkan dan Bang Joshua serta Pak Roni sebagai saksi dalam konteks gelar dan ijazah palsu. Betul. Yang kita duga miliknya Rismon Asiolan Seniper. Bang Jo, tanggapannya?
Iya. Jadi karena RJ tadi sudah diinformasikan begitu ya, dan pasti mereka sudah tanda tangan itu, ya, bisa dipastikan SP3. Oke. Ya, SP3 artinya di dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Rismon akan lolos, gitu ya. Jadi tidak ada yang menjeratnya lagi, gitu ya. Status tersangkanya akan lepas, gitu ya. Kenapa? Karena memang itu hak antara pelapor dalam kasus fitnah tersebut bisa memberikan RJ atau restoratif justice. Nah, sebenarnya bagi saya sih itu sangat disayangkan, ya. Kenapa? Karena sudah demikian hancurnya lah boleh dikatakan, ya. Banyak orang menjadi membenci seseorang, bahkan lembaga-lembaga tertentu dituduhnya, ya, lembaga kampus, lembaga kepolisian, lembaga banyaklah, ya, yang sudah di istilah saya itu persekusi, gitu ya, persekusi sama si Rismon ini, semuanya didatangi. Bahkan Pak Kasmujo pun dia perkesuh. Persekusi. Jadi ini anak ini harus diberi pelajaran sebenarnya, dan sangat disayangkan Jokowi malah memberikan, padahal awalnya Jokowi kan hanya pasti akan memaafkan, kita bisa menerima itu, tapi kalau sampai dia memberikan RJ, itu artinya tidak konsisten juga. Atau mungkin gitu, ya. karena rayuannya Rismon, sebab dia mengatakan dia akan menjadi orang yang membongkar bahwa RRT lewat yang lain akan membongkar fenomena-fenomena yang sebenarnya ini loh yang sesungguhnya yang terjadi. Itu artinya kalau banyak orang yang percaya itu, berarti kita masuk ke babak kedua lagi nantinya, bahwa kita terjebak lagi sama pakar abal-abal ini. Ya. Jadi untuk membantah semua itu nggak perlu si Rismon. Rismon cukup diam. Nggak perlu tersorot lagi, gitu ya. Kalau memang dia RJ, nggak perlu manfaatkan dia. Itu kan hanya menambah kegaduhan lagi, gitu ya. Banyak ahli-ahli lain yang sudah siap memberikan pendapatnya dalam persidangan, gitu loh. Dan itu yang paling objektif karena sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai dengan pengalaman mereka. Kalau Rismon apa? Gaduhan disuruh untuk melawan RRT, gitu kan. Artinya seolah-olah kita menyuburkan konflik-konflik yang sebenarnya tidak ada gunanya. Walaupun kita belum dapat informasi apakah dari pihak Pak Jokowi bakal mengamini yang menjadikan dia yang kor-kor, yang memframing bahwa saya akan bikin buku tandingan terhadap buku saya sendiri. Itu makanya kita harus bantah, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai dia menjadi saksi justice kolaborator lah segala macam lah, enggak penting. Dia itu bukan siapa-siapa. Karena sudah tidak punya integritas. Tidak punya integritas akademik sama sekali. Betul. Tidak punya moral terutama. Ya. Bayangkan. Ngomong dalam hal ini, saya mungkin kalau disuruh seperti nggak bisa loh. Terlepas baik buruknya suasana ini. Waduh, saya dalam hal ini saya angkat topi, saya angkat jempol yang namanya Pak Jokowi, ya, turun ke anaknya Gibran Rakabuming, datang ke Istana Wapres diterima, dikasih parcel lagi. Padahal kemarin sudah cuap-cuap ngomong-ngomongin ya. Kalau saya mungkin lain lagi, mungkin saya kasih racun kali gitu kan. Tapi seorang luar biasa itu gila luar biasa. Aku angkat topi. Angkat topi. Tapi Bapak melihat ini keputusan Pak Jokowi yang mungkin akan memberikan RJ kepada Rismon, sempat kecewa nggak? Kalau saya mengatakan gini ya, kita harus tidak boleh samakan antara Pak Jokowi dengan kita. Kan saya sudah sampaikan tadi. Kalau saya sampai lebaran monyet, sampai lebaran Hongkong, nggak bakal saya kasih karena sudah sampai ke ulu hati kamu rusak. Tapi seorang Jokowi memberikan tuh loh. Jadi saya mengatakan memang betul-betul Pak Jokowi ini guru bangsa betul. Dia menganggap bahwa ini rakyatku. Saya kan pernah memimpin negara. Turun ke anaknya. Bukannya marah-marah malah dikasih parcel, kan gitu. Berarti mengatakan sudahlah kamu saya anggap bahwa saat ini adalah rakyat saya. Sebagai pimpinan negara harus legowo dengan peristiwa ini. Ini yang belum tentu bisa dimiliki oleh semua orang. Terlepas apapun Pak Jokowi. Ya. Udah saya berkali-kali mengatakan sama Pak Jokowi saya nggak pernah ketemu sekali waktu legislatif, calon legislatif dulu. Itu pun soal ngomong sebentar aja juga setelah itu nggak ketemu lagi. Kita ke Solo nanti ketemu. Bisa. Tapi saya yakin beliau tuh welcome kepada siapa. Sangat welcome. Ya. Saya baru beberapa hari bertemu dengan beliau juga di kediamannya. Pas selang berapa jam aja, Bas berbicara soal RJ,
sempat kita protes juga ke Bapak. Kok ini apa namanya harus kasih ERJ gitu? Akhirnya Bapak mempertimbangkan ya. Ternyata saya melihat kebijaksanaan Bapak. Kebijaksanaan artinya ternyata Rismon yang mau mengajukan gitu. Karena memang pada awalnya itu Bapak sudah membukakan pintu maaf untuk semuanya gitu. Jadi ketika Rismon mengajukan ERJ dengan beberapa pertimbangan, Bapak mengabulkan dan kita terima keputusan itu. Karena memang itu saya pikir ya sesuatu yang sangat mulia lah gitu dari mantan seorang kepala negara dan juga sikap negarawannya. Karena memang pada prinsipnya kan Bapak tidak ingin memenjarakan mereka dengan awal memberikan pintu maaf. Nah kesempatan ini ya akhirnya kembali lagi kepada Rismon, Roy dan Tifa. Mudah-mudahan mereka menyusul. Saya yakin ribut ini satu negeri ini. Kabarnya kemarin juga ada yang menyebutkan ya Pak Jenderal Tifa bakal menyusul juga nih. Tapi kita nggak tahu apakah di Pernah saya monitor juga. Ya kalau seandainya terjadi juga itu, ya walau-alam. Ya. Kita tinggal lihat saja gitu loh. Kan Pak Jokowi selalu membuka pintu maaf bagi semua orang kan gitu kan. Itu saya katakan tadi, kalau saya lebih mengatakan tuh dia seorang negarawan yang hebat. Iya. Ya, kalau Roy Suryo udah mengatakan juga ke media. Kalian udah lihat kan, inilah cara kejam Mas Gibran mempermalukan lawan politiknya. Gila sih. Iya. Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka menurut saya bukan hanya seorang tokoh politik, tetapi beliau merupakan the next maestro. Gimana enggak, baru-baru ini Rismon sebagai salah satu dari 3 serangkai mematikan. Mulai dari tuduhan atas dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, sampai mengatakan Mas Gibran diduga tidak lulus SMA. Namun akhirnya Rismon ini sadar dan meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Tetapi uniknya pada saat Rismon ini meminta maaf kepada Mas Gibran, beliau memaafkan dengan entengnya, bahkan memeluk si Rismon ini, hingga di akhir itu memberikan parcel yang lumayan besar. Nah, dalam kacamata psikologi saya sebagai juara pakar ekspresi tingkat RT, publik melihat bahwasanya tuduhan terhadap ijazah palsu itu sudah selesai. Dan ini menunjukkan positioning sebagai moral high ground, di mana posisi Mas Gibran itu tentu lebih tinggi secara moral, dipandang lebih kuat secara mental, lebih dewasa, bisa memaafkan dengan kerendahan hati. Dan dalam hal ini Rismon tampak lebih kecil secara moral. Dan cara yang sama juga pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ketika Rocky Gerung mengkritik keras Pak Jokowi, sampai keluar kalimat BJGN, tanggapan Pak Jokowi justru menganggap ini sebagai masalah kecil, saya kerja saja. Kalau kalian masih belum nangkep juga ya, analoginya seperti ini. Kalau kalian misalnya dihina oleh anak SD, tentunya ya biasa aja dibanding kalau dihina oleh orang yang seumuran. Secara gampangnya ya udah, namanya juga anak kecil. Tetapi sekali lagi, apakah Mas Gibran punya niatan seperti itu? Ya tentu tidak. Nah, kalau kalian pengen mendalami trik-trik psikologi seperti ini, kalian bisa baca buku Master of Influence. Ada lebih dari 299 trik psikologi gelap yang bisa kalian pelajari, atau bisa juga nih baca versi e-booknya di link bio. Disinilah saya sampaikan kepada Rismon, temui aja Pak Jokowi, kunjungi, kemudian pasti berbeda. Karena saya merasakan, kami aja dengan Bang Eki dicaci maki, kita laporkan. Pak Jokowi berapa tahun dihina, dicaci maki. Ya Allah, ketika kita datang dia bilang apa? Understanding. Tidak membahas, tidak ada persoalan, tidak ada dendam, wajahnya itu sungguh-sungguh tulus menerima orang. Mereka tidak merasa menghina, mencaci, memaki. Sekali lagi saya sampaikan, bahayanya mulut si Tifa. Ini bahaya, kalau dia nggak minta maaf, bahaya dia. Kenapa? Hancurkan Jokowi. Ada videonya saya lihat. Kenapa dia sampai mau mendatangi dan RJ. Pada awalnya Rismon telepon. Nah, kemudian dalam hal itu kita berbicara panjang lebar. Saya memberikan sebuah edukasi. Saya pertanyakan beliau. Kami mengadakan pertemuan. Setelah kami mengadakan pertemuan bersama dengan Jamada Desa. Kemudian saya sampaikan kepada beliau. Saya sudah melihat dan membaca bukunya. Tidak dapat buku tersebut dijadikan alat bukti atau barang bukti. Itu hanya sebuah narasi yang tidak bisa berkekuatan hukum atau menjadikan itu legal standing dalam sebuah pembuktian.
dalam hal ini Rismon, saya melihat kamu polos. Bukan lugu ya, polos ya. Kenapa polos? Ini kasus ijazah ini adalah bernuansa politik dan hukum. Jadi lebih banyak politiknya daripada narasi hukumnya. Apalagi ini malahnya politiknya tingkat dewa, nggak akan mampu. Seorang Rismon tidak akan mampu mengurai persoalan ini jika dia lanjutkan. Pasti dia gali lubang. Karena tidak ada legal standingnya yang mendukung. Kampus tidak mendukung. Kemudian dalam hal ini dia baru hari ini meneliti ijazah. Jadi dia belum pakar. Dia baru adalah tentang ijazah ya, baru kali ini dia. Perkara-perkara lain saya nggak tahu. Keahliannya seperti apa? Saya meragukan ahli itu seperti apa. Jangan asal ahli saja. Saya sudah pakar dalam penegakan hukum, saya nggak mampu jadi ahli. Nah, jadi ini banyak penerapan hukum yang kabur untuk perkara ijazah disangkut pautan dengan perkara pencemaran nama baik, penghinaan, arogansi yang dilakukan oleh mereka. Sayangnya mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa menghina, mencaci, memaki. Sekali lagi saya sampaikan, bahayanya mulut si Tifa. Ini bahaya, kalau dia nggak minta maaf, bahaya dia. Kenapa? Hancurkan Jokowi. Ada videonya saya lihat. Menjerit-jerit minta kepada, wahai petinggi bangsa, petinggi negara, petinggi pimpinan dunia, kami dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi dia? Saya menyampaikan kepada Pak Jamada Desa dan juga kepada Rismon bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya sampaikan, kunjungi, kemudian pasti berbeda. Karena saya merasakan, kami aja dengan Bang Eki dicaci maki, kita lapor. Pak Jokowi berapa tahun dihina, dicaci maki. Ya Allah, ketika kita datang dia bilang apa? Understanding. Tidak membahas, tidak ada persoalan, tidak ada dendam, wajahnya itu sungguh-sungguh tulus menerima orang. Nah, disinilah saya sampaikan kepada Adinda Rismon. Dijawabnya, bagaimana Kak tentang Gibran? Saya kan sudah buat buku Gibran. Saya bilang, sekarang begini, temui aja Pak Jokowi, tapi jangan kemana-mana. Kalian harus menemui Pak Jokowi melalui polisi, penyidik. Apa penyidik kalian? Tapi memegang di Kamnek ini adalah Dirkrimum. Dirkrimum itu low profile. Kalian surati atau kalian datang atau komunikasilah untuk koordinasi. Dijawab sama Pak Jamada Desa. Apakah kita nanti akan bertepuk sebelah tangan? Insya Allah tidak. Temui aja Dir dulu. Seperti apa prosesnya. Alhamdulillah. Allah yang bolak-balikkan hatinya. Minta maaf supaya sepaket dan mendapatkan SP3 insya Allah. Dan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rismon yang telah sadar sesadar-sadarnya atas kekeliruan, atas arogansinya terhadap sikap dan perbuatannya menyerang pribadi orang lain. Sehingga dia mendapat tempat di Pak Jokowi sendiri dan Gibran sendiri.
sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Polda Metro Jaya yang luar biasa mengakomodir permohonan RJ dari Adinda Rismon sehingga koordinasi dengan pihak Pak Jokowi berjalan dengan baik. Apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada Gibran, khusus kepada Pak Jokowi yang luar biasa membuka pintu maaf, membuka perdamaian, memberikan yang seluas-luasnya agar kisruh ini tidak berkepanjangan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang restoratif justice yang mungkin saja bisa didapatkan oleh Rismon, teman-teman? Ya kalau saya sih sebenarnya ya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, kepada kuasa hukum Pak Jokowi, karena itu hak prerogatif dari beliau. Ini juga hak prerogatif dari penyidik. Jadi ya saya tidak mau banyak berkomentar tentang kemungkinan nantinya Rismon bebas dan tidak berstatus tersangka lagi dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi yang saya harapkan ketika Rismon lepas status tersangkanya, dia bisa menjadi saksi ahli dari Pak Jokowi untuk menghajar rekan-rekannya di pengadilan nanti, teman-teman. Mantan rekannya maksudnya. Tapi ingat Mon, walaupun kau bebas dari status tersangka ijazah Pak Jokowi, kemungkinan besar setelah Lebaran status tersangka kau juga bakal naik di kasus dugaan ijazah palsu Yamaguchi. Dan ini kita akan kawal sampai kau masuk bui. Karena ini bukan soal Pak Jokowi lagi. Ini soal kau yang diduga membohongi masyarakat mengenai penelitian-penelitian palsu, mengenai gelar-gelar palsu dan lain sebagainya. Kami akan kawal, dan tim kami ada Bang Bill, Ketua Harian YouTuber Nusantara, ada Bang Joshua Sinambela, ada Bang Roni Teguh yang sekarang menuju Yamaguchi untuk mengambil bukti-bukti dugaan kepalsuan ijazah dari Yamaguchi Rismon untuk menguatkan laporan Bang Bill di Polda Metro Jaya. Dan tentunya tidak ada restoratif justice di dalam kasus ini, Mon. Tidak ada sama sekali. Jadi ya siap-siap saja. Tapi teman-teman, nih ya, ada sebuah analisis yang sangat menarik yang saya lihat di berbagai video internet dan lain sebagainya. Ada yang menyebutkan bahwa Rismon ini diduga orang yang dipakai atau digudangkan oleh Pak Jokowi, kemudian disusupkan ke kelompok-kelompok para pembenci. Dan ya ini analisis yang mungkin agak sulit kita terima karena kan Rismon sangat keras menyerang Pak Jokowi, menyerang Mas Wapres Gibran, dan dengan kata-kata yang kasar. Ya ini kan kalau memang dia disusupkan, tidak mungkinlah dia sefrontal itu, sekasar itu kepada Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Dan saya pikir ini analisis yang apa ya, sedikit ngawur lah mungkin. Cuman ya menarik untuk kita kaji. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan analisis tersebut? Bahwa Rismon disusupkan ke kelompok RRT, ke TPUA. Karena katanya ya, ketika Rismon gabung ke TPUA bubar. Rismon gabung ke Roy Tiva, RRT bubar, ya kan? Ini anomali. Cuman ya apakah itu kebetulan atau memang ada misi khusus? Ya saya sih nggak percaya kalau ini ada misi khusus. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Sekali lagi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.